Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang hari ini akan menjelaskan materi tentang kependudukan dan masalah sosial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggia Murti Adam dan dua teman saya, Namira Ada dan Nandita Ardra Fitri. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada stunting, kriminalitas, dan lingkungan. Definisi kependudukan menurut Gatiningsih dan Sutrisno tahun 2017. Kependudukan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas penduduk. Menurut mantra dalam Puspita tahun 2013, demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, migrasi, dan mobilitas sosial. Definisi masalah sosial menurut Kemendikbud tahun 2016. Masalah sosial merupakan kondisi tidak diinginkan yang ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Menurut Lisnawati, tahun 2015, munculnya masalah sosial akibat adanya perbedaan mencolok dari nilai yang dianut masyarakat dengan realita yang ada. Klasifikasi masalah sosial. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, faktor penyebab masalah sosial dibagi menjadi 4, yaitu faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran, faktor biologi, yaitu wabah penyakit, faktor budaya, diskriminasi dan kenakalan remaja, faktor psikologis, ketidakdewasaan dan kurangnya perhatian dari orang tua. Bahasan yang pertama adalah stunting. Apa itu stunting? Menurut Yosefin tahun 2019, stunting adalah keadaan tubuh balita di mana tinggi badannya yang kurang dibandingkan dengan usianya. Stunting terjadi sejak ibu mengandung hingga anak usia 2 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, berdasarkan standar antropometrik stunting adalah anak balita dengan Z-score panjang badan per umur yang kurang dari -2 standar deviasi dan Z-score indeks panjang badan per umur kurang dari -3 standar deviasi. Menurut Demsa Simbolon tahun 2019, stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat dari kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Menurut Sutarto tahun 2018, stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kesimpulannya, stunting adalah kondisi balita atau anak dengan panjang atau tinggi badan kurang jika dibandingkan dengan umur yang didasarkan pada standar antropometri atau kondisi di mana asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Selanjutnya ada prevalensi stunting. Global Nutrition Report tahun 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan gizi maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kamboja. Prevalensi balita pendek di dunia tahun 2000 sampai tahun 2017. Pada tahun 2017, angka jumlah balita pendek sudah menurun jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2015 yaitu 23,2%. Prevalensi balita pendek di Indonesia tahun 2007 sampai 2013. Menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2007, prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%, namun prevalensi balita pendek kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2%.
Prevalensi balita pendek di Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 27,5%. Namun, prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017. Prevalensi balita stunting tahun 2013 sampai 2019. Prevalensi balita mengalami stunting pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 30,8% menjadi 27,7%. Walaupun mengalami penurunan, angka tersebut masih cukup tinggi karena 28 dari 100 balita mengalami stunting. Di Indonesia, pada tahun 2013 terdapat 37,2% balita dengan tinggi badan di bawah normal yang terdiri dari 18% balita sangat pendek dan 19,2% balita pendek. Berikut data prevalensi stunting di berbagai provinsi di Indonesia. Dari tabel di samping, dapat kita simpulkan bahwa persentase stunting terendah pada tahun 2013 adalah Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sedangkan persentase stunting tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Faktor penyebab stunting. Faktor penyebab stunting ada dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang pertama yaitu ada faktor ibu. Hal ini dikarenakan nutrisi yang buruk selama prekonsepsi, kehamilan, dan laktasi. Selain itu, dipengaruhi oleh usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, dipengaruhi juga oleh tinggi badan, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, berat bayi lahir rendah, pertumbuhan janin yang terhambat dan persalinan prematur, jarak persalinan yang dekat, dan hipertensi. Yang kedua ada faktor genetik, merupakan modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan melalui genetik yang berada di dalam sel telur yang telah dibuahi serta dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas, jaringan terhadap rangsangan, umur, pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang. Faktor keturunan dapat mengakibatkan kondisi patologi memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut. Faktor langsung yang ketiga ada asupan makanan. Kualitas makanan yang buruk meliputi kualitas mikronutrien yang buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari pangan hewani, kandungan tidak bergizi, dan rendahnya kandungan energi pada complementary foods. Yang keempat adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain, baik berupa air putih, jus maupun susu selain ASI. Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi delay initiation, tidak menerapkan ASI eksklusif, dan penghentian dini konsumsi ASI. Sebuah penelitian membuktikan bahwa menunda inisiasi menyusui akan meningkatkan kematian pada bayi. Faktor langsung selanjutnya ada faktor infeksi. Faktor infeksi yang sering dialami yaitu infeksi seperti diare, enteropati, dan cacing. Dapat juga disebabkan oleh infeksi pernapasan, malaria, berkurangnya nafsu makan akibat serangan infeksi, dan inflamasi. Penyakit infeksi akan berdampak pada gangguan masalah gizi. Infeksi klinis menyebabkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi memiliki peluang mengalami stunting. Selanjutnya, ada faktor tidak langsung. Yang pertama, ada faktor sosial ekonomi. Status ekonomi pada suatu keluarga yang rendah akan dapat mempengaruhi pemilihan makanan yang dikonsumsi sehingga biasanya menjadi kurang bervariasi dan sedikit jumlahnya, terutama pada bahan pangan yang berfungsi untuk pertumbuhan anak seperti sumber protein, vitamin, dan mineral, sehingga meningkatkan resiko kurang gizi. Ciri-ciri keluarga dengan status ekonomi yang rendah antara lain yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murah. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Dan masih banyak lagi.
Faktor tidak langsung selanjutnya yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi pola asuh dan perawatan anak. Selain itu juga berpengaruh dalam pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan dikonsumsi oleh anaknya. Pengetahuan gizi yang rendah dapat menghambat usaha perbaikan gizi yang baik pada keluarga maupun masyarakat sadar gizi, artinya tidak hanya mengetahui gizi tetapi harus mengerti dan mau berbuat. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang kebutuhan akan zat-zat gizi berpengaruh terhadap jumlah dan jenis bahan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan termasuk salah satu penyebab terjadinya stunting. Contohnya seperti lingkungan rumah dikarenakan oleh stimulasi dan aktivitas, penerapan asuhan yang buruk, ketidakamanan pangan, alokasi pangan yang tidak tepat, rendahnya edukasi pengasuhan, anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air dan sanitasi yang baik beresiko mengalami stunting. Faktor yang mempengaruhi stunting menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2017, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Selanjutnya, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care dan postnatal care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Dan masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selanjutnya ada pencegahan stunting. Berdasarkan promosi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan tentang stunting tahun 2017, yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI yang sehat, terus memantau tumbuh kembang anak, dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Cara pencegahan stunting untuk ibu hamil dan bersalin menurut pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yakni pemantauan kesehatan secara optimal serta penanganan pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin dan berkala, melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan, maupun puskesmas, memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi, melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini, memberantas kemungkinan anak terserang cacingan, dan melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Cara mencegah stunting untuk balita, yaitu rutin memantau pertumbuhan balita, memberikan makanan tambahan untuk balita, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak, dan melakukan stimulasi dini perkembangan anak. Selanjutnya, cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah, yaitu memberikan asupan gizi yang cukup sesuai kebutuhan harian anak dan mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Selanjutnya, cara mencegah stunting untuk remaja, yaitu membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak menggunakan narkoba, dan mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi. Selanjutnya, cara mencegah stunting untuk dewasa muda, yaitu memahami seputar keluarga berencana, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular, dan senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak menggunakan narkoba. Selanjutnya, beberapa kendala penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting, yaitu belum efektifnya program-program pencegahan stunting, belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan dan pemantauan dan evaluasi, belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program, dan masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting dan berbagai upaya pencegahannya. Selanjutnya, 5 pilar pencegahan stunting menurut Wakil Presiden dalam rapat terbatas. Yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Yang kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Yang keempat, ketahanan pangan dan gizi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat 4 strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Saya Nandita Fitri Saraswati. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu subpokok bahasan kedua, kriminalitas. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, mengapa sih kriminalitas termasuk dalam pokok bahasan kependudukan? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan suatu masalah yang berada di lingkup masyarakat, yang dimana salah satunya ialah kriminalitas. Kriminalitas timbul akibat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, bahkan tidak dapat dibendung lagi, serta tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas-fasilitas dasar yang memadai masyarakat dalam hidup kehidupannya. Kemudian didukung dengan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai dan juga para penduduk hanya terkonsentrasi pada kota, sehingga menimbulkan suatu kesenjangan sosial yang akan menimbulkan masalah sosial berupa kriminalitas. Pada bab kriminalitas ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi kriminalitas. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas itu terjadi. Yang ketiga adalah klasifikasi kriminalitas. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan dari kriminalitas. Dan yang terakhir adalah upaya-upaya dalam pencegahan kriminalitas. Selanjutnya ada faktor internal yang memicu terjadinya kriminalitas. Faktor internal yang pertama ialah rasa iri terhadap orang lain, memicu seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian dan perampokan. Seperti kata pepatah, yaitu iri merupakan tanda tak mampu. Misalnya A memiliki handphone keluaran terbaru, tercanggih, kemudian B melihatnya, dan B ini timbul suatu perasaan iri, ingin memiliki dari barang-barang A ini. Karena dia iri dan dia tidak mampu, menjadikan B mengambil atau merampok barang dari kepemilikan si A, yaitu handphone ini. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi tindak kriminalitas. Yang pertama adanya kesempatan melakukan tindakan kriminalitas. Kemudian yang kedua yaitu kondisi perekonomian yang melemah atau kemiskinan. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk. Yang keempat, rendahnya kualitas pendidikan. Yang kelima, lingkungan. Dan yang terakhir, tingginya jumlah pengangguran. Yang kedua adalah kondisi perekonomian yang lemah atau kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana orang memiliki pendapatan rumah tangga yang tidak memadai sehingga tidak mampu untuk membeli keperluan untuk hidup mereka sehari-hari. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22% atau setara dengan 24,719 juta orang. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 14 kriteria masyarakat miskin. Yang pertama yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu yang murahan. Yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. Yang keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Kemudian yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi, atau sungai atau air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Yang kedelapan, hanya mengonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali dalam seminggu. Yang ke-9, hanya membeli 1 setel pakaian dalam 1 tahun. Yang ke-10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali sehari. Yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Yang ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah sebagai petani dengan luas lahan hanya 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan. Yang ke-13, pendidikan tertinggi sebagai kepala rumah tangga ialah tidak sekolah atau tidak tamat sekolah atau hanya tamatan SD. Dan yang terakhir, poin ke-14 adalah tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah didapat atau dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Untuk bisa dikatakan sebagai miskin, seorang kepala keluarga harus memenuhi 9 dari ke-14 variabel tersebut. Adapun upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama ada program penanggulangan kemiskinan klaster 1 yang terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM, dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban rumah tangga sangat miskin, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
Yang kedua ada bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non-personalia, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selanjutnya ada program bantuan siswa miskin atau disingkat BSM. BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Program bantuan siswa miskin ini pada jenjang SMA sampai dengan kuliah dibantu dengan penyediaan beasiswa misalnya bidik misi. Selanjutnya ada program Jamkesmas. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan dari Jamkesmas sendiri adalah meningkatkan tingkat akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa. Selanjutnya ada program Raskin atau beras untuk rakyat miskin. Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk memberikan perlindungan pada keluarga miskin dengan mendistribusikan beras minimal 10 kg per kartu keluarga tiap bulan dan maksimal 20 kg per kartu keluarga tiap bulan dengan harga bersih Rp1.000 per kilogram sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi. Dan program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran atau RTS serta membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat dengan PNPM. PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua, yakni PNPM inti dan juga PNPM penguatan. Selanjutnya ada program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja atau padat karya produktif. Padat karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif banyak. Jenis usaha yang dapat dilakukan ialah seperti usaha di sektor pertanian, peternakan, dan sektor perikanan. Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 terdapat KUR atau kredit usaha rakyat. KUR sendiri adalah dana pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja atau KMK dan atau kredit investasi dengan plafon kredit dari Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta. Agunan pokok kredit usaha rakyat adalah proyek atau usaha yang dibiayai, namun pemerintah hanya menanggung pinjaman hingga maksimal 70% dari plafon kredit. Bantuan dari pinjaman ini berfungsi untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan bagi semua sektor pengusaha, baik pengusaha besar, menengah, maupun yang kecil, sehingga mempercepat perkembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya ada QB atau kredit usaha bersama. Di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan adanya meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, pangan, kesehatan, dan tingkat pendidikan. Secara program, QB adalah keluarga miskin produktif atau orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang-orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan. Selanjutnya, untuk faktor eksternal yang ketiga, ada laju pertumbuhan penduduk atau LPP. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 sampai dengan 2016 ialah sebesar 1,36. Angka kepadatan penduduk dapat dibedakan serta dihitung menjadi dua, yaitu angka kepadatan penduduk aritmatika dan juga angka kepadatan penduduk agraris. Dapat menghitung dalam mengetahui kepadatan penduduk aritmatik digunakan rumus yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Sedangkan untuk dapat menghitung angka kepadatan penduduk agrarisnya dibutuhkan rumus yaitu jumlah penduduk dalam satuan jiwa dibagi dengan luas wilayah yaitu wilayah agraris. Yang keempat ada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan seseorang juga berpengaruh pada tingkat kriminalitas penduduknya. Penduduk dengan pendidikan rendah biasanya lebih cenderung melakukan tindak kriminal. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan bahwa tindakan ini itu salah. Selain itu, individu dengan pendidikan yang rendah cenderung mengambil jalan singkat untuk memenuhi kehidupannya. Untuk faktor eksternal yang kelima, ada lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap karakter seseorang. Apabila seseorang hidup di lingkungan yang kurang baik, misalnya tetangganya merupakan seorang pencuri atau di daerah tempat tinggalnya kerap kali terjadi tawuran, maka individunya akan memiliki potensi untuk bersikap seperti itu juga. Hal tersebut dapat terjadi karena apa yang kita lakukan sekarang atau kelak merupakan contoh yang kita lihat saat ini.
Kemudian yang terakhir ada tingginya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran dapat dilihat melalui statistik tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT digunakan untuk mengukur indikator tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada tahun 2015 hingga 2019 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,9% poin menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Untuk pengukuran kriminalitas sendiri, biasanya terdapat 3 indikator yang digunakan, antara lain angka jumlah kejahatan atau crime total, jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan atau crime rate, dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan atau crime clock. Yang pertama ada crime total. Crime total merupakan seluruh total kejahatan yang terjadi pada suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Sehingga dengan indikator ini dapat diketahui apakah persentase tingkat kejahatan cenderung meningkat ataupun menurun. Yang kedua ada crime rate. Crime rate merupakan suatu indikator untuk menunjukkan tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada lokasi tertentu dan waktu tertentu. Untuk menghitung crime rate diperlukan rumus seperti jumlah kejahatan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000. Untuk indikator yang ketiga yaitu crime clock merupakan indikator untuk menunjukkan berapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Rumus dari crime clock ini adalah jumlah jam dalam waktu tertentu dibagi dengan jumlah kejahatan yang terjadi. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu klasifikasi kriminalitas. Untuk klasifikasi pertama menurut Badan Pusat Statistik yaitu kejahatan terhadap nyawa yaitu homisid. Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan. Sedangkan menurut Imam Malik, pembunuhan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja merupakan suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya secara langsung. Yang kedua yaitu pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Contohnya seperti seseorang memukul orang lain dengan bagian yang tidak mematikan dengan cambuk atau tongkat, atau menonjok dan meninju dengan tangannya di daerah yang tidak mematikan. Akan tetapi perbuatannya ternyata berujung pada kematian. Kemudian untuk kelompok pembunuhan yang ketiga atau yang terakhir adalah pembunuhan karena kesalahan yang diakibatkan karena 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, apabila pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan namun tidak bermaksud melakukan suatu tindakan kejahatan, akan tetapi dari perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam perbuatan atau error in concreto. Contohnya seperti apabila seseorang pekerja proyek tidak menaruh tangga pada tempat semestinya, kemudian tangga tersebut menimpa rekan kerjanya sehingga rekannya mengalami kematian. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua adalah apabila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam maksud atau error in objecto. Contohnya seperti misalnya seseorang sengaja menembakkan seseorang musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawannya sendiri yang ia tembak. Sedangkan untuk kemungkinan yang ketiga ialah apabila seseorang memiliki maksud untuk melakukan sesuatu kejadian tertentu, namun akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian orang lain. Contohnya misalnya seperti seseorang ingin melakukan pembunuhan pada orang tua bayi, namun karena kelalaiannya seseorang pelaku tersebut terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga menyebabkan bayi tersebut meninggal. Yang selanjutnya ada kejahatan terhadap fisik. Kejahatan terhadap fisik adalah yang meliputi penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan berat adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat sehingga mengganggu korban dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan untuk penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kejahatan yang selanjutnya ialah kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam klasifikasi kejahatan ini terhadap kesusilaan terdiri dari kejahatan perkosaan dan juga pencabulan. Menurut Wiryono Pradjodikoro, bahwa pemerkosaan untuk bersetubuhnya hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seseorang perempuan terhadap laki-laki. Klasifikasi selanjutnya ialah kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Salah satu contohnya ialah penculikan. Menurut pasal 328 KUHP, penculikan adalah membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum dan akan dipidana selama paling lama 12 tahun penjara. Dengan adanya tindak kejahatan penculikan, berarti kemerdekaan seseorang terpaksa harus terampas. Apabila penculikan ini terjadi pada tulang punggung keluarga, tentunya akan mengakibatkan masalah ekonomi baru atau bahkan masalah perekonomianlah yang mendorong seseorang untuk bersedia menjadi pelaku penculik bayaran.
Klasifikasi yang kelima ialah kejahatan terhadap hak milik dengan menggunakan kekerasan. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini berkaitan dengan pengambilan hak barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan dengan kekerasan. Klasifikasi yang keenam ialah kejahatan terhadap hak milik tanpa penggunaan kekerasan. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan atau penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik tanpa penggunaan kekerasan. Kejahatan ini berkaitan dengan pengambilan hak barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menggunakan alat. Selanjutnya ialah kejahatan terkait narkotika. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya adalah kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah penipuan, penggelapan, dan korupsi. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk dalam penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang-barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara sah. Sementara itu, untuk penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Bagian yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan. Selanjutnya ada klasifikasi menurut Light, Keller, and Calhoun pada Sosiologi 1989. Yang pertama ada tindak kriminalitas tanpa korban. Kejahatan tanpa korban adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum, namun yang tidak langsung merugikan atau melanggar hak-hak setiap orang tertentu, meskipun beberapa orang mungkin mengklaim ini merugikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini biasanya berlaku untuk orang dewasa, sebagai contohnya ialah penggunaan narkoba. Yang kedua adalah kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah istilah yang berarti di mana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai rancangan terlebih dahulu, berbeda dari kejahatan spontan, dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, di mana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh ialah sindikat narkoba. Yang ketiga ialah kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan kerah putih biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi penting dalam jabatannya. Kejahatan ini sangat berbahaya sekali karena menyangkut kelangsungan kehidupan orang banyak, sebagai contohnya ialah korupsi dan penipuan. Dan yang terakhir ialah kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan para karyawan kepada perusahaan. Sebagai contohnya yaitu perusakan properti perusahaan, penggelapan properti milik perusahaan. Sedangkan menurut Rekso Hadiprojo dan Karseno pada tahun 1985 ada 4 kelompok kejahatan. Yang pertama adalah kelompok kejahatan terhadap hak milik. Contohnya ialah perampokan, pencurian, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan. Yang kedua ialah kelompok kejahatan terhadap hak pribadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Yang ketiga ialah kelompok perilaku yang negatif menurut pandangan masyarakat seperti perjudian, pelacuran, dan narkotika. Sedangkan yang terakhir ialah kelompok pelanggaran. Selanjutnya ada dampak dari kriminalitas. Dampak dari terjadinya kriminalitas yang pertama ialah hilangnya stabilitas masyarakat, kemudian meningkatnya intensitas bentrokan dalam masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan perasaan was-was, kemudian hilangnya saling percaya di masyarakat, serta mengganggu keamanan. Kemudian adanya tumbuhnya perpecahan di masyarakat, kemudian kerugian masyarakat, kemudian juga pelaku kriminalitas menjadi berani melawan hukum yang berlaku. Selanjutnya ialah kerugian korban secara material ataupun non-material, psikologi maupun fisik. Dan yang terakhir ialah menimbulkan kerugian negara. Kemudian ada upaya penanggulangan kriminalitas.
Untuk upaya yang pertama ialah upaya preventif. Yang dapat kita lakukan ialah seperti peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran melalui program pelatihan kerja dan memperluas lapangan kerjaan. Yang kedua ialah peningkatan penyuluhan hukum. Kemudian ada memperbaiki sistem administrasi dan melakukan pengawasan demi mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan ketangguhan moral profesionalisme bagi para penegak hukum. Dan yang terakhir ialah menambah personil dalam pengamanan masyarakat seperti polisi. Selanjutnya ada upaya represif. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan apabila tindak kriminalitas telah dilakukan. Upaya ini dijalankan dalam memiliki tujuan agar pelaku sadar bahwa perbuatannya tidak benar dan agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Salah satu contoh upaya represif ialah dikucilkan di masyarakat karena tindak kriminalitasnya dan dihukum dengan hukuman penjara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu lingkungan. Nah, yang ketiga ada materi lingkungan. Di subbab lingkungan, kami membagi materinya menjadi 5 subbab. Yang pertama ada pengertian lingkungan, yang kedua ada jenis lingkungan, yang ketiga ruang lingkup dan masalah lingkungan, dan yang keempat jenis masalah lingkungan, dan yang terakhir keterkaitannya dengan kependudukan. Nah, selanjutnya yang pertama itu adalah pengertian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, itu terdapat pada pasal 1 ayat 1. Kemudian pengertian lain ada dari Agus tahun 2010. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel lain yang tidak hidup. Selanjutnya ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Di situ menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Nah, berdasarkan pengertian di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik yang berupa lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan juga lingkungan sosial serta budaya yang berada di sekitar manusia, yang memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, serta saling mempengaruhi dengan tingkat kesejahteraan manusia. Jasad-jasad hidup antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan terjadinya interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan ada 3. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan biologi, dan yang ketiga ada lingkungan sosial. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu. Misalnya batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembaban, angin, dan hal lainnya. Pendapat tersebut menurut Hermin tahun 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu. Misalnya, batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembaban, angin, dan lainnya. Lingkungan fisik ini juga berhubungan erat dengan makhluk hidup yang menghuninya. Sebagai contoh, mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan yang erat dengan tanaman yang tumbuh di atasnya. Nah, yang kedua ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis adalah segala unsur yang berada di sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia, serta segala unsur yang berada di sekitar manusia yang menyerupai organisme yang hidup, selain yang ada pada diri manusia itu sendiri. Lalu untuk yang ketiga ada jenis lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini meliputi semua interaksi manusia dengan sesamanya. Lingkungan sosial dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan material atau alat-alat seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lainnya. Yang kedua ada lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya, dan tumbuhan beserta hewan domestik, dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. Dan yang ketiga ada lingkungan psikososial.
Lingkungan psikososial yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lainnya. Selanjutnya, pengertian lain dari lingkungan sosial ialah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok dan di dalamnya terdapat kebudayaan dan norma yang dialami oleh individu yang ada di dalamnya. Adapun jenis-jenis lingkungan sosial menurut Ahmadi tahun 2003 diantaranya yaitu ada lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Sosial primer adalah salah satu jenis lingkungan sosial yang dimana terdapat sebuah hubungan yang erat di antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, dengan anggota yang satu sama lain mengenal baik. Yang kedua ada sosial sekunder. Sosial sekunder adalah salah satu jenis lingkungan sosial yang memiliki hubungan di antara anggotanya itu agak longgar dan hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas tertentu. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah lingkungan. Ruang lingkup ini kelompok kami membaginya menjadi 5. Yang pertama ada di tingkat global, tingkat benua, tingkat fluvial, tingkat antar daerah, dan tingkat lokal. Selanjutnya ada masalah lingkungan. Yang pertama ada masalah lingkungan fisik. Pertama, langkanya ketersediaan air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagian besar berasal dari air tanah, air permukaan, serta air atmosfer. Jumlah air di bumi ini tetap, sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah. Meskipun 2/3 dari luas berupa air, namun tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung oleh manusia. Apalagi sering terjadi pembuangan limbah ke sungai-sungai di sekitar lingkungan penduduk. Tentu hal tersebut membuat air di sungai ini menjadi tercemar. Belum lagi pembuangan sampah di sungai yang dapat menyebabkan masalah yang lebih kompleks, yaitu banjir. Inilah yang menyebabkan langkanya ketersediaan air bersih bagi penduduk di Indonesia ini. Nah, masalah yang kedua ada yaitu banjir. Banjir merupakan masalah lingkungan akibat dari pencemaran air, yang salah satu penyebab utamanya adalah dari perilaku manusia itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, membangun rumah di bantaran sungai, menebangi pohon sembarangan, dan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan banyak kerugian pada manusia yang akan berdampak kepada dinamika kependudukan itu sendiri, seperti mengalami kesulitan air bersih, kerugian ekonomi, masalah kesehatan, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya yang ketiga adanya langkanya ketersediaan udara bersih. Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup tiap manusia, karena udara bersih banyak mengandung oksigen yang amat diperlukan oleh manusia, yaitu untuk bernafas. Semakin banyak jumlah penduduk, berarti semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan. Namun, kebersihan udara tidak hanya ditentukan oleh kadar oksigennya saja. Gas-gas lain yang ada di udara seperti karbon dioksida, nitrogen, dan lainnya juga dapat mempengaruhi kualitas udara itu sendiri. Sebut saja CO atau karbon monoksida. Zat tersebut merupakan salah satu contoh sumber dari pencemaran udara, karena zat tersebut merupakan gas hasil dari pembakaran. Gas-gas pencemar lain juga termasuk efek dari emisi kendaraan tersebut membentuk ozon di lapisan atmosfer hingga timbul perubahan iklim serta mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nah, yaitu terjadinya pemanasan global. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentu saja Anda harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer, seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara, karena zat tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya pemanasan global di bumi ini. Nah, selanjutnya masalah kelima, yaitu pencemaran tanah. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berbanding lurus dengan kebutuhannya dan juga dengan berbagai limbah atau sampah yang dihasilkannya. Hal tersebut berkaitan erat dengan tanah sebagai tempat menanam berbagai kebutuhan manusia yang tidak sedikit menggunakan pestisida dan pupuk, serta tempat limbah dan sampah dikumpulkan, sehingga pada akhirnya menyebabkan pencemaran tanah itu sendiri.
Hal ini tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa permasalahan sampah merupakan hal yang sering sekali dijumpai di negara kita, Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah pembuangan sampah di sembarang tempat. Semakin banyaknya penduduk di suatu wilayah, apabila tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, maka sampah yang dihasilkan atau dibuang tersebut secara sembarangan akan terus meningkat sehingga dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya masalah keenam yaitu minimnya ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, dan lainnya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, seringkali dilakukan pembakaran hutan sebagai salah satu cara untuk membuka lahan, untuk menimbulkan lahan-lahan yang barunya. Padahal dampak dari pembakaran hutan itu sendiri juga akan mempengaruhi kualitas udara yang ada. Meskipun pembukaan lahan di hutan sebenarnya dianggap sebagai solusi untuk menciptakan lahan yang baru, namun kegiatan ini juga dapat merusak lingkungan hidup. Hingga terjadi kerusakan hutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ada masalah lingkungan biologis, yaitu kebakaran hutan. Masalah yang terjadi di lingkungan biologis ini dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sendiri menjadi salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk, yaitu tidak sedikit oknum yang menjadikan hutan untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan. Cara menanggulangi permasalahan ini adalah dengan pendidikan sejak dini mengenai cara mencegah kebakaran hutan dan juga penggunaan hutan yang baik dan benar, serta melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Selanjutnya ada masalah lingkungan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan bisa dilihat dari faktor ekonomi seseorang dan tidak pernah selesai dari dulu sampai saat ini. Bahkan sudah beberapa kali ganti presiden pun warga Indonesia masih banyak yang hidup miskin. Masalah sosial kemiskinan ini butuh solusinya yang tepat untuk mengatasinya. Tapi sepertinya kemiskinan masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dengan seiring berjalannya waktu ini, warga miskin sudah disosialisasikan untuk berwirausaha. Mereka diajarkan agar memiliki keterampilan sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka, seperti pemanfaatan limbah barang bekas, membuat makanan, dan masih banyak produk-produk yang lainnya dengan cara mereka diajarkan. Yang kedua yaitu masalah pengangguran. Masalah sosial ini juga memiliki efek terhadap pembangunan di Indonesia. Alasannya karena Indonesia memiliki jumlah pengangguran yang banyak sekali. Mereka yang lulusan sarjana saja belum tentu mendapatkan pekerjaan. Perusahaan besar lebih memanfaatkan sumber daya manusia dari negara lain. Karena jika dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, mereka menganggap sumber daya manusia di Indonesia jelas kalah dibanding negara lain. Sekarang ini sudah banyak sekali tenaga asing masuk Indonesia. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada faktor ekonominya. Sekarang yang diperlukan adalah peranan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa dengan pelatihan keterampilan, salah satunya keterampilan berbahasa. Pengangguran juga termasuk salah satu contoh masalah sosial akibat faktor ekonomi yang rendah. Yang ketiga, ada urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk yang tinggal di desa, kemudian pindah ke perkotaan, sehingga menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terjadi saat ini, Jakarta mengalami kepadatan penduduk. Kebanyakan saat ini orang pindah ke kota untuk mengadu nasib karena adanya tekanan sosial, meskipun mereka tidak memiliki keterampilan sedikit pun. Sehingga mereka di kota pun keberadaannya tetap menjadi pengangguran. Yang keempat yaitu pendidikan. Apabila kita pergi ke suatu wilayah di timur Indonesia, seperti Sulawesi khususnya, di daerah pedesaannya, maka kalian akan melihat bagaimana anak sekolah tidak memakai seragam. Mereka masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sedangkan keinginan mereka untuk bersekolah sangatlah tinggi. Fasilitas sekolah yang apa adanya serta akses untuk pergi ke sekolah pun sulit, sehingga bisa dilihat bahwa di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara luar, sedangkan fasilitas sekolah saja masih sangat memprihatinkan dan belum merata di seluruh Indonesia. Yang kelima yaitu masalah perbedaan ras atau rasisme. Hal ini sangatlah fatal sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini pernah terjadi di wilayah Surakarta dan menjadi sejarah kelam bagi negara Indonesia. Saat ini perusakan fasilitas umum di mana-mana. Lalu pernah terjadi penjarahan toko sehingga merugikan negara. Masa itu konflik terjadi antara etnis Tionghoa dan suku Jawa asli. Selanjutnya ada keterkaitan masalah lingkungan dengan kependudukan. Masalah dalam kependudukan dengan masalah yang terjadi di lingkungan mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Karena kelangsungan hidup manusia atau penduduk itu sendiri pun tergantung dari kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satu hal yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungan ialah seperti pertumbuhan penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.